Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Aziza. Saya dari Prodi Piaud. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih dan pembelajaran dengan judul Toharoh atau bersuci. Semoga yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Dalam agama Islam, kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, jadi menjaga kebersihan itu penting ya bagi kita, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Sebelum melakukan ibadah kepada Allah, diri kita harus dalam keadaan suci agar ibadah yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuci kita sebut dengan toharoh. Toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Toharoh ini tidak sebatas membersihkan badan. Toharoh memang sangat berkaitan dengan ibadah sholat sebagai salah satu syarat syah sholat supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, jadi toharoh adalah membersihkan diri dari kotoran, baik yang bersifat fisik seperti najis, hadas, maupun yang bersifat manawi seperti cacat dan aib. Misalnya dikatakan toharoh bilma, bersuci dengan air, artinya membersihkan diri dari kotoran. Dan toharoh min ma'al hasad, bersuci dari hasad, artinya membersihkan diri dari sifat iri dengki. Nah, selanjutnya saya akan membahas macam-macam toharoh. Macam-macam toharoh terbagi menjadi dua, yaitu toharoh maknawiyah dan toharoh hissiyah. Yang pertama, toharoh maknawiyah, artinya mensucikan diri dari segala penyakit hati seperti iri, dengki, termasuk juga kesombongan, menolak kebenaran, meremehkan sesama manusia, dan segala hal yang termasuk dalam kategori kotoran batin. Ada juga riya, yaitu ibadah yang pengen dilihat, termasuk juga sum'ah, yaitu ibadah yang ingin didengar oleh manusia. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya membersihkan dari penyakit hati atau bisa disebut juga kotoran batin itu cuma satu, yaitu dengan cara taubatan nasuha. Yang kedua di sini ada toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah adalah membersihkan bagian tubuh dari segala sesuatu yang terkena najis, dari segala macam kotoran maupun dari hadas. Ada hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama, bersuci dari hadas. Hadas adalah keadaan yang tidak suci pada diri sendiri seorang muslim. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya buang air kecil, buang air besar, buang angin, dan lain-lain. Nah, terus hadas besar contohnya seperti mimpi basah bagi laki-laki, haid dan nifas bagi perempuan, dan junub. Bagaimana cara mensucikannya? Hadas kecil, cara mensucikannya dengan cara berwudu atau bertayamum jika tidak menemukan air atau sakit. Selanjutnya hadas besar, cara mensucikannya dengan cara mandi wajib atau mandi besar. Yang perlu kalian tahu bahwa sebelum melakukan toharoh hissiyah, kalian harus terlebih dahulu melakukan toharoh maknawiyah, karena sesungguhnya bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat syirik. Selanjutnya yang kedua adalah toharoh dari najis. Najis adalah kotoran yang dapat menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Najis terbagi menjadi tiga, yaitu najis muhafafah, kedua najis mutawasito, yang ketiga najis mughalladhah. Yang pertama najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Contohnya seperti air kencing bayi yang hanya minum air susu ibu. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dengan cara memercikan air pada tempat yang terkena najis. Nah, yang kedua ada najis mutawasito, yaitu najis ringan. Contohnya seperti air kencing, kotoran manusia, nanah, darah, dan lain-lain. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dengan cara dibasuh dengan air sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Yang terakhir najis mughalladhah. Contohnya seperti babi, air liur anjing, dan lain-lain. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dengan cara dicuci dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah teman-teman, untuk melakukan toharoh kita biasanya menggunakan air. Air yang digunakan kita untuk bersuci harus air yang suci ya. Contohnya apa saja? Yang pertama ada air sumur, air hujan, salju, air sungai, air embun, dan air laut.
Nah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang toharoh atau bisa disebut juga bersuci. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman dosen yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.